Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LCMhum, yang kami hormati pengurus MTA perwakilan Sukoharjo, yang kami hormati pengurus cabang Kecamatan Sukoharjo, dan yang kami hormati segenap tamu undangan beserta seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya pada sore hari ini Sabtu 8 November 2025. Bertempat di Majelis Tafsir Al-Quran cabang Sukoharjo 3. Kita dapat berkumpul bersama dalam rangka pengajian gabungan yang diselenggarakan oleh Majelis Tafsir Al-Quran se-Kecamatan Sukoharjo. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikutnya sepanjang masa. Semoga kita semua termasuk umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, perkenankan kami selaku pembawa acara untuk membacakan serangkaian acara pada sore hari ini. Acara yang pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, laporan dan ucapan selamat datang dari ketua penyelenggara. Acara yang keempat, inti dari pengajian gabungan MTA cabang se-Kecamatan Sukoharjo. Dan acara terakhir, penutup. Hadirin yang berbahagia, sebagai insan yang beriman dan bertakwa, dan dengan harapan semoga acara pada sore hari ini diberikan kelancaran oleh Allah SWT sekalipun dalam kondisi hujan. Marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami muliakan, marilah kita hayati bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Sunarwan. Kali ini mengambil Quran Surat Al-Anfal ayat 1-5. Untuk itu, waktu kami haturkan untuk Saudara Sunarwan. Maka selama dibacakan ayat suci Al-Quran, mohon diam dan mendengarkan. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, dengarkanlah baik-baik dan perhatikan dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa ati'ullaha wa rasulah
وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, terselenggaranya acara pada sore hari ini tentu atas ridhonya tidak lepas dari kerja keras panitia untuk meluangkan waktu dan tenaganya demi terselenggaranya acara pada sore hari ini. Oleh karenanya, marilah kita ikuti laporan dari Ketua Penyelenggara yang akan disampaikan Bapak Edi Darminto SE. Untuk itu, waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati beliau Al-Ustaz Nur Khalid Saifullah SLCLHUM. Yang kami hormati pimpinan perwakilan Kabupaten Sukoharjo. Yang kami hormati pengurus pusat juga yang hadir pada malam hari ini, sore hari ini, maaf. Yang kami hormati guru daerah dan juga pengurus cabang di Kabupaten Sukoharjo ini. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 02 RW 9 Kampung Bendungan dan juga warganya yang hadir pada sore hari ini kami hormati pula. Dan tak lupa yang kami hormati elemen pendukung dakwah yang mana mensupport kegiatan pada sore hari ini. Kemudian yang kami hormati dan juga yang kami banggakan seluruh jamaah warga Majelis Tahfidz Al-Quran di Kecamatan Sukoharjo dan juga Bapak Ibu tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang kami hormati. Yang pertama dan yang utama, mari sama-sama kita manjatkan rasa syukur kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmatnya pada sore hari ini
meskipun diguyur hujan, alhamdulillah masih dengan semangat Bapak Ibu semuanya bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Allah mencatat kebaikan panjenengan semuanya. Kemudian juga sholawat dan salam tak lupa kita kunjukkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang. Bapak Ibu yang kami hormati, utapannya kepada beliau Al-Ustadz perlu kami laporkan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan rangkaian kegiatan pengajian gabungan Majelis Tafsir Al-Quran di Kecamatan Sukoharjo yang jumlahnya ada 7 cabang, yang mana peserta pengajiannya kurang lebih ada 1.000 Ustadz. Kemudian juga pada sore hari ini juga alhamdulillah juga rawuh dari takmir masjid ngapunten tadi belum kami sampaikan, kami ucapkan juga selamat datang atau yang kami hormati takmir masjid di lingkungan Majelis Tafsir Al-Quran di cabang Sukoharjo 3 ini. Ya. Ini juga rawuh. Kemudian juga warga RT 2 RW 9, kemudian juga tokoh masyarakat di sekitar kampung ini. Ya. Kurang lebih yang hadir pada sore hari ini 1.200 Ustadz. Ya, mudah-mudahan meskipun dalam keadaan hujan ini bisa memberikan suasana kebaikan untuk kita semuanya dan semuanya ada hikmahnya. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, kami selaku panitia mengucapkan selamat datang. Sugeng rawuh atas kerawan panjenengan semuanya. Mudah-mudahan panjenengan bisa mengikuti acara pengajian di sore hari ini dari awal sampai akhir dengan mengambil tema dengan mengaji membuka hati untuk taat ilahi. Ya. Dengan harapan dengan tema ini ya, kita nanti bisa menghadirkan atau kita bisa hadir atau bisa menghadirkan untuk nuansa Islam. Nuansa Islam di tengah-tengah keluarga kita masing-masing dan juga pada masyarakat pada umumnya. Demikian, kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami juga ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan terselenggaranya ini dan juga terkhusus untuk Pak RT dan juga seluruh warga masyarakat kampung RT Bendungan ini khususnya RT 2 RW 9 yang telah melonggarkan waktunya juga mungkin terganggu lokasinya. Dengan demikian kami sangat-sangat mengucapkan terima kasih, kebaikan panjenengan mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia, seluruh panitia, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, tentunya apa yang kita laksanakan di sore hari ini banyak atau jauh dari kesempurnaan, itu kekurangan kami, itu kekurang sempurnaan kami. Untuk itu sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin segenap tamu undangan yang berbahagia, acara inti yang kita tunggu-tunggu bersama tausiah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LCMH. Berikutnya mari kita simak bersama dengan pemaparan materi pada sore hari ini dengan mengambil tema yaitu dengan mengaji membuka hati untuk taat ilahi. Kepada beliau
Dengan segala hormat kami persilahkan. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa wa qaddaral asya'a wastafa min ibadihi rusula wal anbiya'a bihim naqtadi wa bihudahum nahtadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati, yang terhormat Bapak RT dan segenap masyarakat Kampung Bendungan, matur nuwun, terima kasih keikhlasan, kelonggaran hati panjenengan untuk kami ganggu. Kami ganggu waktunya, kami ganggu tempatnya. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh panjenengan semuanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati Bapak-bapak pimpinan perwakilan MTA Kabupaten Sukoharjo beserta segenap bapak-bapak pengurus cabang MTA sekecamatan Sukoharjo, bapak-bapak guru daerah MTA seperwakilan Sukoharjo, segenap elemen dakwah MTA seperwakilan Sukoharjo, dan juga Bapak Ibu warga MTA khususnya sekecamatan Sukoharjo. Dan yang kami ta'zimi, para alim ulama, kiai, ustadz, takmir masjid yang ada di lingkungan Kampung Bendungan. Jazakumullah atas kerawuhanipun, matur nuwun kerawuhan panjenengan sedaya, dan tentunya juga yang kami hormati ini segenap teman-teman panitia dan tokoh masyarakat Bendungan. Alhamdulillah, rasa syukur tersendiri Bapak Ibu, sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat ini. Alhamdulillah dengan dianugerahi oleh Allah udara yang insya Allah sejuk. Allah masih berkehendak untuk menurunkan hujan untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, ini jujur tadi ternyata kajian kita ini diberi tema, yalah. Ada temanya, ini kami tahu perjalanan ke sini tadi. Dan alhamdulillah tema yang insya Allah sangat bagus, mengingatkan kita tentang pentingnya ngaji, mengingatkan kita tentang pentingnya mengamalkan hasil kaji, untuk kemudian menjadi hamba Allah, taat betul kepada aturan ilahi. Kita ngaji itu dalam arti mengerti arti, membuka hati menuju bakti. Baik Bapak Ibu, ya, dulu sebelum kita ngaji, jujur kita tidak tahu apa-apa tentang Islam.
orang Islam yang belum mau ngaji Quran, belum mau ngaji sunnah, tidak mau tadabbur Quran, tidak mau tadabbur sunnah, itu biasanya belum mengerti apa-apa tentang Islam. Sama dengan kita. Dulu saat kita belum ngaji, kita hanya ngerti bahwa Islam itu hanya sebatas syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji. Hanya sebatas itu. Ternyata setelah kita ngaji, oh, aturan Islam ini ternyata mengatur seluruh sendi kehidupan manusia. Yang namanya Islam tidak hanya sholat saja. Yang namanya Islam tidak hanya puasa saja. Tapi Islam itu ternyata berisi tentang akidah, tentang muamalah. Percuma kita sholat, tapi kita tidak baik dengan tetangga. Orang yang sholat tetapi menebar rasa takut pada tetangga kanan kirinya, maka sholatnya tidak bermanfaat. Karena bekas orang yang sholat itu akan terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Tetangganya aman, bahkan kalau tetangga kanan kiri kelaparan, sedang kita tahu tetangga kita kelaparan, kita diberi kemampuan menolong oleh Allah, kok kita tidak menolong, dikatakan oleh Nabi kita tidak beriman. Nabi kita pernah bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, man bata syaba'ana wa jaruhu ja'i', siapa yang malamnya bisa tidur nyenyak dengan perut kenyang, sedang tetangganya kelaparan, tidak beriman. Ini ternyata juga bagian dari ajaran Islam. Nah, kita sholat 5 waktu, tetangga kita kelaparan, tidak bisa tidur, kita biarkan begitu saja. Kalau menurut Nabi tidak beriman. Meski sudah sholat. Nah, dengan demikian, dengan ngaji kita jadi tahu, oh, ternyata Islam itu betul-betul merubah kehidupan manusia, mengatur seluruh sendi kehidupan manusia sejak awal diturunkan. Semua sendi kehidupan kita ini, Bapak Ibu, itu ada dalam Islam. Dulu ketika masyarakat masih jahiliyah, hidup sakarepe dhewe, tidak manut aturan, hidup berdasar hawa nafsu, sampai-sampai kerusakan masyarakat pada waktu itu, sampai Allah harus menurunkan Al-Quran untuk merubah masyarakat yang biadab menjadi masyarakat yang berakhlak. Masyarakat jahiliyah itu masyarakat yang biadab, menghalalkan segala cara untuk tujuan hidup, menghalalkan segala cara untuk kesenangan hidup. Itu ciri dari masyarakat jahiliyah, menjadi budak hawa nafsu. Apa kata hawa nafsunya? Itu harus keturutan. Maka meski dengan cara membunuh, merampok, menindas, garong dan lain sebagainya, mereka lakukan demi terwujud cita-cita kesenangan dunianya. Allah turunkan Al-Quran untuk merubah masyarakat yang biadab ini menjadi masyarakat yang berakhlak dan beradab. Dari masyarakat yang penuh maksiat menjadi masyarakat yang khairu ummah,
menjadi umat terbaik. Masyarakat yang suka memukul menjadi masyarakat yang merangkul. Masyarakat yang penuh dendam menjadi masyarakat yang berkasih sayang. Dengan Al-Quran, Bapak Ibu. Singkatnya, manusia tidak akan bisa menjadi baik tanpa Al-Quran. Kalau tanpa Al-Quran manusia bisa menjadi baik, mafhum mukhalafahnya niscaya Allah tidak turunkan Al-Quran. Bukti Allah turunkan Al-Quran itu karena manusia tidak akan bisa menjadi baik tanpa mengikuti Al-Quran. Termasuk kita. Meski sudah mengaku beragama Islam, kalau tidak tunduk patuh pada Al-Quran, dijamin kita tidak akan bisa menjadi baik. Maka saat kita membaca Al-Quran, Bapak Ibu, jangan hanya membaca dengan mata di kepala. Kita baca Al-Quran dengan mata yang ada di dalam hati. Hati yang penuh dengan keimanan. Saat kita membaca satu ayat, sikapi bahwa Al-Quran sedang berbicara kepada kita. Sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari tiap-tiap ayat yang kita baca. Kalau kita membaca Al-Quran hanya dengan mata di kepala, maka tidak akan ada pelajaran yang bisa diambil. Kalau tidak ada ibrah, tidak ada pelajaran yang bisa diambil dari pembacaan Al-Quran kita, maka hidup kita juga tidak akan berubah. Al-Quran hanya berlalu begitu saja, tanpa masuk ke dalam hati kita yang paling dalam. Quran Allah turunkan untuk dikaji. Biar hidup manusia yang hanya satu kali itu berarti di hadapan Sang Ilahi. Kita kan sadar Bapak Ibu, hidup kita itu hanya sekali di dunia ini. Hidup kita hanya sekali. Dan itu singkat sekali. Hidup di dunia kita ini sangat singkat sekali. Tanpa terasa toh. Sekarang kita ada yang usia kepala 9. Tiba-tiba sudah kepala 8. Tiba-tiba kepala 7. Kepala 6, kepala 5, kepala 4, kepala 3. Padahal masih terngiang dengan jelas saat usia kita 17 tahun, sweet 17 ya. Masih terngiang saat kita sekolah SD, SMP, SMA. Tapi ternyata sekarang kita sudah menua. Inilah tipu daya kehidupan dunia. Singkat sekali hidup kita di dunia ini. Maka hidup yang singkat ini Bapak Ibu, bagaimana biar menjadi berarti di hadapan Allah. Karena kita tahu dunia ini bukan tempat tinggal kita, bukan. Kalau di antara kita ada yang berkeyakinan bahwa dunia ini tempat tinggal kita, itu salah besar keyakinannya. Dunia ini hanya tempat untuk kita meninggal. Sedangkan tempat tinggal kita yang abadi kelak di akhirat. Jadi kampung dunia ini tempat untuk meninggal. Kampung akhirat itulah kehidupan tempat tinggal kita yang abadi. Maka bagaimana usaha kita sejak di dunia biar kelak di tempat tinggal yang abadi Allah izinkan kita menikmati kebahagiaan demi kebahagiaan. Tidak ada cara lain. Di dunia kita harus berusaha menjadi ulul albab. Kata Allah begitu. Coba diingat kembali itu Quran surat Shad ayat 29. Surat Shad surat 38 ayat 29.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ليتذكروا أولو الألباب. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Orang Islam itu diperintah oleh Allah, siapapun harus menjadi ulul albab. Asal ngaku beragama Islam, tanpa kecuali siapapun dia, itu harus berusaha menjadi ulul albab. Bagaimana caranya biar kita ini jadi ulul albab? Mau atau tidak mau harus tadabbur Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kata Allah, kitab Al-Quran ini kami turunkan kepadamu wahai Muhammad dengan penuh berkah. Kenapa Allah turunkan Al-Quran dengan penuh berkah? Agar manusia itu mentadaburi ayat demi ayat. Dengan mentadaburi ayat demi ayat, maka manusia tersebut akan jadi ulul albab. Cara membaca Al-Quran, ya. Kita ingin hidup kita diberkahi oleh Allah. Dalam doa-doa terus kita panjatkan agar usia kita ini mendapat keberkahan dari Allah. Allah sudah tunjukkan jalan keberkahan, yaitu dengan cara mengikuti Al-Quran. Mengikuti di situ berarti mengkaji, memahami dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan pernah tinggalkan Al-Quran, apapun kondisi kita. Karena satu-satunya yang menyelamatkan kita di hadapan Allah itu hanya Al-Quran. Makanya Allah terus ingatkan hambanya yang beriman, hambanya yang telah mengaku Islam, hambanya yang telah mengaku beriman, untuk tunduk patuh pada Allah, tunduk patuh pada Al-Quran. Disindir kita oleh Allah. Dalam Quran surat Al-Hadid ayat 16, itu sindiran luar biasa dari Allah. Halus sekali bahasa Allah, tapi maknanya dalam sekali. Allah menyindir kita, seringkali sayangnya kita tidak pernah merasa tersindir oleh Allah. Na'udzubillah. Ini jadi problem kita. Mari Al-Hadid ayat 16. Surah Al-Hadid, surah yang ke-57 ayat 16. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. An takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amada faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk serasa khusyuk mengingat Allah dan mengetahui kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Alam yakni lilladzina amanu. Ingat, Allah di situ tidak ngendika. Alam yakni lilladzina aslamu.
Tapi alam yakni lilladzina amanu. Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang telah ngaku beriman? Belumkah tiba saatnya bagi manusia-manusia yang telah mengaku beriman? Antakhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Hatinya untuk tunduk patuh mengingat Allah. Sudah ngaku beriman, itu konsekuensinya hatinya setiap saat harus tunduk mengingat Allah. Itu konsekuensi dari pengakuan iman kita. Konsekuensi dari pengakuan iman seseorang. Kalau sudah ngaku beriman kepada Allah, ya harus banyak mengingat Allah. Antakhsha'a li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah tiba saatnya orang-orang yang telah ngaku beriman untuk tunduk patuh terhadap kebenaran yang telah Allah turunkan. Kebenaran di sini tentu Al-Quran, tentu Islam. Sudahkah orang yang ngaku beriman itu hatinya tertambat dengan Al-Quran? Sudahkah orang yang ngaku beriman hatinya rela diatur oleh Al-Quran? Karena orang kalau sudah ngaku beriman itu Bapak Ibu, dia tidak punya kebebasan. Hidupnya diatur oleh Allah. Nah kita ini kalau sudah ngaku beriman, maka jangan harap bisa berbuat bebas sebebas-bebasnya. Karena sejak pertama kita ngaku beriman, sejak saat itu pula, detik itu juga, kita sudah siap untuk diatur oleh Allah dan Rasul-Nya. Semua sendi kehidupan kita sudah siap diatur oleh Allah. Bukankah makna dari Islam itu adalah al-istislam? Penyerahan jiwa dan raga secara totalitas kepada Allah. Maka saat seseorang ngaku beragama Islam, saat itu pula dia sudah menyerahkan hatinya, pola pikirnya, lesannya, anggota tubuhnya itu untuk diatur oleh Allah sehingga tidak bisa berbuat sekehendak hatinya. Ingat Nabi kita juga bersabda bahwa dunia ini sijnul mu'min, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara bagi orang yang beriman. Artinya orang beriman tidak boleh berbuat sakarepe dhewe dalam kehidupan dunia. Di penjara itu kan kita tidak bisa bebas. Semua ada aturan. Hidup seseorang di penjara itu terkekang dengan aturan. Begitu pula hidup orang yang beriman. Di dunia ini itu terkekang dengan aturan. Maka Nabi membuat gambaran hidup kita ini di dunia itu bagai terpenjara. Mau begini tidak boleh, begitu tidak boleh. Mau korupsi dilarang oleh Allah. Mau bergaul bebas, mau berzina, ada ayat yang melarang, ada hadis yang melarang. Mau palsu tanda tangan, ada juga ayat yang melarang, hadis yang melarang. Mau minum minuman keras, mabuk-mabukan, ada larangan dalam Quran. Ada larangan dalam hadis Nabi. Mau riba, ada larangannya juga dalam Quran. Dan sayangnya Bapak Ibu, semua yang dilarang oleh Al-Quran dan hadis Nabi itu sayangnya biasanya menyenangkan hawa nafsu.
Biasanya yang dilarang oleh agama itu hal yang nyenengke hawa nafsu. Biasanya begitu. Lah kita sudah ngaku Islam. Begitu mau berbuat, kalau ada larangan dalam ayat, dalam sunnah, ya urungkan niatnya, jangan diteruskan. Itu cara ngaji yang benar seperti itu. Amalkan hasil kajinya. Begitu ngaji, membaca ayat, la taqrabuz zina. Jangan dekat-dekat zina. Ini orang ini nek ngajine tenanan, maka dia akan jauhkan diri dari pergaulan bebas. Dia tidak akan tabrak larangan dalam ayat itu. Kalau dia ngaji, tapi masih nabrak larangan dalam ayat, dalam sunnah, bagaimana bisa taat pada ilahi? Artinya ngajinya hanya sebatas dipakai untuk pengetahuan. Tidak bermanfaat Bapak Ibu. Kalau kita ngaji hanya untuk jadi pengetahuan. Tidak diamalkan dalam kehidupan, itu enggak akan bermanfaat. Ngaji yang bermanfaat, ngaji yang membuka hati menuju bakti pada Sang Ilahi, itu ngaji yang diamalkan dalam kehidupan. Kalau ngaji hanya sebatas dijadikan pengetahuan, Abdullah bin Ubay bin Salul itu lebih paham Islam tentang kita daripada kita. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul ngajinya langsung dengan Rasulullah. Paham isi Quran Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Tetapi pemahamannya terhadap Al-Quran tidak diamalkan. Sehingga jadi gembong munafik. Bapak Ibu kenal dengan Abdullah bin Ubay bin Salul? Kenal mboten jenengan? Kenal. Ada yang jawab kenal. Kenalnya di mana? Pernah kenalan? Tidak, kita dengar kisah itu. Itu gembong munafik. Ngaji bersama Rasulullah langsung. Tetapi hatinya keras. Hatinya terkunci mati. Sehingga ayat demi ayat yang disampaikan oleh Rasulullah itu hanya muter-muter di otaknya saja. Tidak bisa melewati kerongkongan sehingga tidak masuk ke dalam hatinya. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul itu otaknya Quran, hatinya setan. Dan tentu kita tidak ingin menjadi seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Masa kita ngaji, otak Quran, hati setan, naudzubillah. Biar otaknya Quran, hatinya juga Quran, hanya ada satu cara, amalkan apa yang ada dalam otak kita ini. Meski baru tahu satu ayat, wajib untuk kita amalkan. Tidak harus hafal Quran dulu baru mengamalkan Al-Quran, bukan begitu. Kalau mengamalkan Quran itu harus hafal Quran dulu, niscaya mayoritas kita tidak akan mengamalkan Quran. Karena mayoritas kita tidak hafal Al-Quran. Hari ini hafal, nanti 2 jam ke depan lupa. Itulah kita. Hari ini hafal, besok lupa. Besok nambah surat baru, surat yang sekarang kita hafal, lupa. Tidak apa-apa, yang penting prosesnya. Allah kan menilai proses, bukan hasil. Maka mengamalkan Quran tidak harus nunggu hafal Al-Quran terlebih dahulu. Hafal Quran itu istimewa. Paham yang dihafal lebih istimewa.
mengamalkan apa yang dihafal itu sangat-sangat istimewa. Tidak hafal tapi mengamalkan itu juga istimewa. Meski baru paham satu ayat, baru tahu satu ayat, tapi diamalkan secara istiqomah. Yang Allah butuhkan, yang Allah syaratkan pada kita, itu pengamalan Quran secara istiqomah. Coba Quran surat Fussilat ayat 30. Quran surat Fussilat surat ke-41 ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian istiqomah dalam pengakuannya tersebut. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan perintahkan malaikatnya untuk turun mendampingi hamba-hambanya yang istiqomah dalam keimanan. Orang yang istiqomah itu cirinya alla takhaufu wa la tahzanu. Tidak larut dalam ketakutan, tidak larut dalam kekhawatiran, tidak larut dalam kesedihan, tidak larut dalam kegelisahan. Karena ada pertolongan Allah melalui para malaikatnya. Orang yang istiqomah itu selalu merasa bahagia. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Merasa bahagia. Kenapa harus susah? Kenapa harus sedih? Sedang orang yang istiqomah sudah Allah janjikan dengan surganya. Orang yang dijanjikan surga adanya hanya bahagia, bahagia dan bahagia. Untuk mendapatkan kebahagiaan itu Bapak Ibu tidak ada cara lain, harus istiqomah. Istiqomah itu bukan hanya sekedar rutinitas. Tapi istiqomah itu di atas rutinitas. Istiqomah itu kegiatan baik, amal soleh baik, yang rutin dikerjakan dan bermakna. Kalau hanya rutinitas kegiatan tapi tidak ada makna, itu bukan istiqomah. Kita rutinitas ngaji, tapi tidak menjadikan kita lebih baik lagi. Berarti belum istiqomah. Karena istiqomah itu di satu akar dengan koma. Koma itu berdiri tegak lurus tanpa bengkok. Koma yakumu itu berdiri tegak lurus tanpa oling, tanpa bengkok. Kalau kita sudah rutinitas ngaji, maka biar ngaji kita ini menjadi bermakna, menjadi istiqomah, ngaji ini harus punya makna. Lah ngaji kita ini punya makna kalau kita amalkan, itulah istiqomah. Begitu pula setiap hari 5 waktu kita alhamdulillah sudah sholat. Rutinitas sholat kita kerjakan. Tapi perlu muhasabah. Sholat yang kita kerjakan setiap hari ini,
apakah sudah berfungsi tanha anil fahsya wal mungkar, menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar, atau sholat yang kita kerjakan baru sebatas isqatul wajib, penggugur kewajiban. Kalau sholatnya seorang muslim, itu mau atau tidak mau harus tanha anil fahsya wal mungkar. Karena perintah sholat dari Allah tujuannya itu. Menjauhkan pelaku sholat dari perbuatan keji dan mungkar. Fahsya itu kemaksiatan, sumbernya hawa nafsu perut ke bawah. Itu fahsya. Maka zina itu fahsya, keji. Pornografi, porno aksi itu fahsya. Fahsya itu selain hawa nafsu perut ke bawah, fahsya juga berarti perbuatan maksiat yang mana madorotnya tidak hanya menimpa pelaku tapi juga menimpa orang lain. Itu fahsya. Maka riba, pinjol, pinjaman online itu fahsya, keji. Karena dampak dari perbuatan riba tersebut tidak hanya menimpa pelaku saja, tapi juga menimpa orang lain, keluarganya, orang tuanya juga diteror. Orang tuanya, saudara-saudaranya, teman-temannya juga ditagih kan itu. Juga ditelepon, dionek-onek dan lain sebagainya. Maka kata Allah, riba itu fahsya. Riba hanya selesai dengan sholat yang benar. Maka Bapak Ibu kami pesan, jangan tertipu dengan kalimat zaman modern kok tidak riba, apa bisa hidup. Itu kalimat dari setan. Itu kalimat yang menyesatkan. Maka jangan mudah-mudah tertipu dengan pemakluman seperti itu. Masa meniti jalan ke neraka kok dimaklumi. Maka cegah diri kita dan keluarga kita dari perbuatan yang Allah dan Rasul larang. Nah, sholat kita hanya disebut istiqomah oleh Allah kalau sudah berfungsi, bukan hanya sekedar penggugur kewajiban. Untuk menggugurkan kewajiban, baik itu sudah sangat baik. Karena orang Islam kalau tidak sholat jelas dosa besar. Bahkan dikatakan kafir oleh Nabi kita. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-sholah faman tarokaha faqad kafar. Perjanjian antara kita orang Islam dengan mereka yang tidak Islam itu dalam hal sholat. Faman tarokaha siapapun orangnya. Entah pejabat, entah rakyat, entah orang kaya, entah miskin, entah tua, entah muda, siapapun kalau dia meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad kafar, sungguh dia telah kafir. Itu sabda Nabi kita. Kalau sholat kita sudah berfungsi sebagai penggugur kewajiban, itu sudah sangat bagus. Tapi jangan berpuas diri. Harus meningkat sesuai dengan fungsi sholat yang Allah turunkan. Bisa menjauhkan kita dari perbuatan dua maksiat, yaitu keji dan mungkar. Orang yang sholatnya benar pasti dijamin tidak bergaul bebas. Itu jaminan dari Allah, jaminan dari Rasulullah. Orang yang sholatnya benar dijamin oleh Allah dan Rasul pasti tidak akan riba, pasti tidak akan korupsi, pasti tidak akan mabuk-mabukan, pasti tidak akan marab anggaran,
pasti tidak akan palsu tanda tangan, pasti tidak akan kwitansi bodong dan lain sebagainya. Itu orang yang sholatnya benar. Karena orang yang sholatnya benar setiap saat pasti ingat Allah. Coba An-Nisa 103. Surah An-Nisa ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Fa'idha qadaitumus sholat. Dan jika sholat sudah kamu tunaikan, fadhkurullaha, segera ingat Allah. Artinya Allah dawuh pada kita, nek kue betul sebagai musolli, sebagai orang yang sholat, maka setiap saat kamu pasti ingat aku. Cara kita membaca ayat itu, oh berarti kalau sholat kita ini ingin benar di hadapan Allah, ada asarnya, ada bekasnya dalam kehidupan. Bukan hanya sebatas penggugur kewajiban, tapi betul-betul berbekas dalam kehidupan kita. Kita ingat Allah betul dalam setiap aktivitas. Baik saat kita berdiri, saat kita duduk, atau kita berbaring. Ini kan aktivitas manusia kan 3 ini. Saat ini sedang duduk kita. Nanti sesudah diakhiri kita berdiri. Nanti malam kita rehat, kita berbaring. Terus begitu aktivitas kita. Oh enggak, saya kadang jongkok. Jongkok juga bagian dari qu'ud, bagian dari duduk. Berdiri, duduk, berbaring. Ini 3 aktivitas kita. Kita bekerja. Kita berdiri, kita berjalan, kita berlari, kita berkendara, kita makan. Itu semuanya aktivitas hidup. Orang yang sholatnya benar, di setiap kondisi baik berdiri, duduk, berbaring, bekerja, beristirahat, berolahraga, dia akan terus ingat Allah. Itu orang yang sholatnya benar. Begitu disodorkan untuk tanda tangan palsu, ingat sholatnya mengingatkan kita. Jangan kamu lakukan, duit wi penake ra sepiro, enake ra sepiro, tapi dosane iki ning neraka. Sehingga tidak jadi kita tanda tangan palsu. Kita mau korupsi, sholat mengingatkan kita, jangan korupsi. Enaknya tidak seberapa, tapi neraka selama-lamanya. Enggak jadi. Karena ingat Allah. Punya kesempatan untuk berzina, tidak ada mata manusia yang tahu, tapi sholat mengingatkan. Betul tidak ada manusia yang tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Enaknya tidak seberapa berzina, tapi dosa yang sangat besar di hadapan Allah. Enggak jadi. Itu berarti sholat kita ada bekasnya, ada bekas dalam kehidupan. Menjadi benteng betul. Ini tidak bisa kita lakukan Bapak Ibu kalau kita tidak ngaji secara benar. Kita saat ngaji kita dengarkan, kita baca ayat aqimis sholah, aqimis sholah. Dirikan sholat, dirikan sholat. Ingat aqama yuqimu aqim. Itu satu akar dengan istaqoma, yastaqimu, istiqomah tadi.
diambil juga dari kata qoma. Kita tahu qoma itu berdiri tegak lurus tanpa bengkok, tanpa oleng. Maka orang yang sholatnya benar, hidupnya lurus dalam ketaatan kepada Allah. Semangat untuk beramal soleh, itu orang yang sholatnya benar. Perintah sholat itu Bapak Ibu, itu tidak lama. Allah hanya perintahkan kita sholat sampai mati, itu saja. Nanti kalau sudah mati, sudah tidak ada perintah sholat. Atau Allah juga perintahkan sholat pada kita sampai kita menjadi orang gila, itu aja. Kalau kita sudah gila, tidak ada perintah sholat. Karena sholat itu hanya diperintahkan bagi yang akalnya masih waras. Maka perintah sholat dari Allah itu tidak lama. Batas akhirnya hanya sampai mati. Maka kesimpulannya kalau kita sudah bosan sholat, ndang mati baik kan itu. Kalau sudah bosan sholat, atau segera murtad dari Islam kalau sudah bosan sholat. Selama masih menjadi orang Islam, selama masih hidup, selama itu pula terkena dengan perintah sholat dari Allah. Dan tidak lama, sebentar lagi kita itu mati kok. Fase berikutnya yang harus kita jalani itu mati. Kenapa? Karena sekarang kita sudah di fase hidup. Manusia kalau sudah berada di fase hidup, maka fase berikutnya itu fase mati. Sekarang apalagi yang mau kita kejar dari kesenangan dunia? Wah, enggak lama kita mati kok. Maka dunia itu hanya sebatas jangan kamu lupakan, itu pesan Allah. Dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77. Utamakan akhiratmu, dunia jangan kamu lupakan. Ayat itu jangan dibalik. Ayat itu tidak memperintahkan utamakan duniamu, akhirat jangan kamu lupakan, bukan begitu. Tapi kejar kebahagiaan akhiratmu. Perjuangkan kebahagiaan akhiratmu dengan segenap potensi yang Allah berikan. Tapi ingat, sebelum kamu sampai akhirat, kamu hidup di dunia dulu. Di dunia butuh sandang, pangan, papan. Lah, itu jangan kamu lupakan. Untuk memenuhi sandang, pangan, papan, harus sesuai aturan Allah. Cari yang halal dan thayyib. Kalau untuk memenuhi sandang, pangan, papan, kita mencari dari jalan yang haram, itu tanda kita mengutamakan dunia, melupakan akhirat. Na'udzubillah. Sudah hidup ini singkat, bentar lagi kita mati. Maka kebahagiaan hidup kita di alam barzakh, di kampung akhirat kelak, itu wajib kita perjuangkan. Itu perjalanan sangat panjang Bapak Ibu. Kalau hidup di dunia ini perjalanan yang sangat singkat. Umat Nabi Muhammad biasanya hanya 60, 70, 80. Usia umat Nabi Muhammad itu rata-rata 60 tahun, 70 tahun. Hanya sedikit yang Allah lebihkan. Artinya usia umat Nabi Muhammad itu lebih pendek daripada usia umat nabi-nabi sebelumnya. Maka perjalanan di dunia ini perjalanan yang sangat singkat. Sedangkan perjalanan alam barzakh menuju kampung akhirat itu perjalanan yang sangat panjang, tidak berujung, tidak bertepi. Maka wajib kita perjuangkan. Siapkan bekal sebaik mungkin, sebanyak mungkin untuk menghadapi perjalanan yang sangat panjang dan abadi tersebut. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekalah kalian.
Sesungguhnya sebaik-baik bekal menghadapi hari itu adalah ketakwaan kepada Allah. Mari Bapak Ibu kita betulkan sholat kita, biar betul-betul tanha anil fahsya wal mungkar. Sholatlah sebelum disolatkan. Satu hari insya Allah dan pasti kita akan disolatkan. Maka sholatlah sebelum disolatkan. Hal pertama yang akan Allah hisab kelak, itu terkait dengan sholat kita. Kalau sholat kita baik, semua baik. Itu jaminan dari Allah, jaminan dari Rasulullah. Maka jaga diri kita, keluarga kita dari api neraka dengan cara perintahkan diri, paksa diri kita dan keluarga kita untuk sholat sebagaimana ketetapan Allah dalam Quran surat Toha ayat 132 itu. Wa'mur ahlaka bis-sholah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah kamu mengerjakan dalam mendirikan sholat. Pendirian sholat yang tanha anil fahsya wal mungkar itu butuh kesabaran Bapak Ibu. Kesabaran di sini tanpa batas. Batas akhirnya sampai nanti kita mati. Maka sabarlah dalam mendirikan sholat. Sabarlah, istiqomahlah dalam tadabbur Islam yang sesungguhnya. Tadabbur Quran, tadabbur sunnah, amalkan hasil kajinya, amalkan Quran dan sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga Islam tidak hanya sebatas jadi pengetahuan, tetapi selain pengetahuan, Islam juga menjadi pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Quran dan sunnah menjadi pengamalan hidup kita. Mengawal aktivitas hidup kita dari bangun tidur sampai tidur lagi. Duru ma'a kitabillah haitsu madar. Beredarlah kalian bersama Quran, kemana saja Quran membawamu beredar, ikuti Al-Quran. Jangan berpaling dari Al-Quran. Dengan demikian insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang betul-betul taat kepada semua aturan Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan hidup yang sekali ini Bapak Ibu berarti dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa kami sampaikan karena keterbatasan waktu, mohon maaf. Biasanya kami buka tanya jawab seluas-luasnya, tapi sore hari ini tampaknya tidak mungkin. Ini udah jam 5:15, kita tidak akan nabrak waktu maghrib. Maka kalau ada Bapak Ibu yang akan bertanya, lah besok kesempatannya di kajian Ahad pagi. Demikian Bapak Ibu, kami bersyukur sekali, bahagia sekali, senang sekali karena Allah dipertemukan oleh Allah di sini, bertemu dengan panjenengan semuanya. Dan yang terakhir sekali lagi kami sampaikan pada seluruh asatidzah, para kiai, alim ulama, tokoh masyarakat, Bapak RT, warga kampung Bendungan, jazakumullah khairan katsira. Terima kasih, matur nuwun atas segala support, dukungan, dan kerso kami repoti. Mudah-mudahan ini jadi amal soleh panjenengan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali sedikit kami laporkan juga Ustaz, barangkali tahun 2011 sama-sama di atas mimbar ini, di atas panggung ini, dulu almarhum Al-Ustaz Ahmad Sugino meresmikan gedung ini dengan suasana yang barangkali cukup berbeda dengan saat ini. Alhamdulillah saat ini kita juga dirawi dengan kajian beliau Al-Ustaz. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran dan mudah-mudahan ini membawa keberkahan dan manfaat khususnya di kampung Bendungan ini. Terima kasih. Berikutnya mohon berhenti sejenak untuk pengambilan gambar Ustaz.
Baik hadirin yang kami hormati, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah dan dengan harapan semoga acara di sore hari ini bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekali lagi kami yang memandu acara tentu banyak kekurangan, kegelapan, mohon dimaafkan. Untuk itu cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.